Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dulu dari paling kiri. Kenalkan, nama saya Blasius Franco Boy Aloko dengan NIM A1A2250557. Perkenalkan, nama saya Faizal Fitri dengan NIM A1A22505. Kenalkan, nama saya Aldan Saputra dengan NIM A1A225008. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Antara dengan NIM A1A2255088. Perkenalkan, nama saya Alif Badarkasi dengan NIM A1A22566. Maka itu tentang urgensi fenomena digital pendidikan mengenai teknologi. Mungkin di era sekarang digitalisasi modern sangatlah tergantung kepada AI karena semua yang dicari akan lebih mudah dan lebih efisien. Jadi di era ini mahasiswa sangat terbantu. Namun ada beberapa hal yang membuat semangat untuk belajar menjadi menurun karena penggunaan AI yang semata-mata hanya untuk mencari jawaban, bukan mencari referensi. Pertama, bagaimana caramu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Mungkin sebelum mencari informasi kita memilah dulu sumbernya dari mana, apakah benar, apakah enggak. Baik, soal yang kedua, seberapa sering kamu menggunakan AI untuk tugas? Mungkin bisa dibilang sering banget, soalnya ya setiap ada tugas mungkin cari referensinya di AI. Oke. Soal terakhir, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi atau mencari ide, atau langsung menyalin jawaban? Ya, mencari teman diskusi atau ide gitu aja. Yang pertama, ceritakan implementasi AI menggunakan HP atau laptop dari pagi hingga malam. Baik, selanjutnya, berapa persen waktu kamu di depan layar untuk belajar dan kamu proses di Uban atau medsos? Baik, soal terakhir, aplikasi atau web apa yang wajib kamu buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Pertama, aplikasi atau web apa yang wajib kamu buka setiap hari dalam beberapa lama durasinya? Baik, soal selanjutnya, bagaimana cara kamu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Baik, soal selanjutnya, seberapa sering kamu menggunakan AI dalam tugas? Yang pertama, pernahkah kamu berniat belajar dari HP tapi malah berujung scrolling medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelahnya? Yang pertama-tama saya itu sangat menyesal karena waktu yang digunakan malah digunakan untuk bermain HP, bukannya belajar. Untuk perasaan kedua, kepala saya sangat terasa pusing karena menatap layar terlalu lama. Baik, soal selanjutnya, apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar untuk tugas? Sering, karena kita sambil mengerjakan dengan menatap layar, adanya efek radiasi sehingga kepala kita merasakan sakit. Baik, soal terakhir, apa yang akan kamu rasakan dan lakukan jika besok ada tugas penting tapi internet HP mati total? Mau tidak mau, saya menggunakan buku atau informasi yang ada seadanya dulu untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik. Yang pertama, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi atau mencari ide atau langsung nyalin jawaban itu? Saya biasanya menggunakan AI itu untuk berinteraksi agar saya memahami arti dari pembelajaran tersebut sehingga saya tidak hanya menyalin sejauh. Baik. Kalau selanjutnya, gunakan satu pengalaman spesifik di mana internet atau aplikasi sudah memahami materi atau mendapatkan nilai bagus. Ketika saya melakukan diskusi kelompok, mungkin saya sedikit menggunakan AI dan beberapa seperti AI dan referensi sehingga kami mendapatkan hasil dan nilai yang bagus ketika kami mempresentasikan hal tersebut. Baik, soal selanjutnya, kemudahan apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi di sekolah? Yang paling saya syukuri itu adalah adanya seperti teknologi fokus atau smart TV karena itu para guru ini untuk menggunakan kotak tulis atau stiker untuk tulis dengan lebar sehingga kami siswa itu bisa menikmati itu pembelajaran dan belajar dan mengurangi pemakaian bangga dan Langsung saja, yang pertama, ceritakan aktivitas harianmu menggunakan HP laptop dari pagi hingga malam. Baik, seharian saya menggunakan HP dari pagi sampai malam. Dan pagi saya akan membuka WhatsApp karena saya akan menerima pesan banyak dari rekan, jadi saya akan membalas dia terlebih dahulu. Di siang hari saya akan tidak menggunakan HP karena saya kuliah. Di sore hari saya tidak menggunakan HP juga karena saya berolahraga. Malam hari saya akan menggunakan HP untuk mengerjakan tugas di perkuliahan. Lanjut, bagaimana caramu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Saya akan melakukan riset lebih dalam berita atau hal yang saya dapat dari internet dengan cara mencarinya terlebih dahulu. Dan itu pertanyaan terakhir, seberapa sering kamu menggunakan AI untuk tugas? Mungkin saya akan menjawab kalau menjadikan sebagai referensi, saya akan menjawab mungkin ya saat. Namun kalau ditanya apakah sebagai hal yang salib tentu tidak. Oke, yang pertama, aplikasi atau apa yang wajib kamu buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Aplikasi yang sering saya buka itu TikTok, mungkin durasinya 4 atau 5 jam sehari. Saat ada tugas sulit, aplikasi apa yang pertama kali kamu buka untuk mencari jawaban? ChatGPT. Pertanyaan terakhir, seberapa sering kamu menggunakannya? Tidak terlalu sering.
pertanyaan yang pertama, ceritakan rutinitas harianmu menggunakan HP, laptop dari pagi hingga malam. Kalau pagi biasanya kayak buka TikTok, terus malamnya main game. Sekarang yang kedua, berapa persen waktumu di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan medsos? Oh, kalau belajar 50%, kalau untuk suatu game 50%. Sama berarti agak. Yang terakhir, aplikasi atau web apa yang wajib kamu setiap hari buka dan berapa lama dibaginya? Biasanya TikTok sampai 2 jam 3 jam. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, seberapa sering kamu menggunakan AI? Cukup sering, akan tetapi saat saya menggunakan AI tentunya saat ada tugas yang lebih sulit. Kalau tugas yang tidak terlalu sulit, saya tidak menggunakan AI. Mau lanjut, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi, mencari ide, atau langsung mencari jawaban itu? Tentu saja AI saya gunakan sebagai sumber referensi, mencari topik tertentu, bukan hanya mencari jawaban itu. Dan terakhir, saya menanyakan, bagaimana caramu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Tentunya mencari sumber-sumber terpercaya dulu. Misalkan ada suatu informasi yang hoax, ini kita gali terlebih dahulu informasinya benar ataupun salah. Pertama, bagaimana caranya membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Saya tadinya mikro atau dan ada dua seberapa sering kamu bilang dia itu tugas coding tanggal manis tugas atau yang terakhir, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi mencari ide atau langsung mencari jawaban? Diskusi sebab AI mampu mencari rantai keunggulan supaya kita dapat Untuk pertanyaan pertama Kak, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi, mencari ide, atau langsung mencari jawaban utuh nih Kak? Kalau menurut saya ya, kalau AI itu untuk diskusi ataupun mencari ide. Dan langsung untuk disalin. Kalaupun untuk disalin itu di parapase. Terus kita lanjut ya Kak, pertanyaan kedua. Apakah kakak pernah nggak sih ngerasa lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar untuk ngerjain tugas kuliah? Sering. Capek. Banyak tugas lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Kak. Apa sih yang kakak rasakan kalau seandainya nih Kak, besok ada tugas deadline, tapi keadaannya internet ataupun HP kakak mati total? Menurut saya ya, kalau misalnya itu mati HP ataupun ada teknologi itu kan, yang pakai logika aja. Oh, gitu, Kak. Oke. Beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, berapa persen waktumu di depan layar untuk belajar dan berapa persen sih untuk hiburan atau medsos gitu Kak? Kalau untuk belajar bisa dibilang 70%. Kalau untuk medsos sisanya 30% untuk hiburan. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sering kakak menggunakan AI dalam mengerjakan tugas? Sangat sering karena AI sangat membantu kita untuk mengerjakan tugas. Setuju. Dan pertanyaan yang terakhir untuk kakak, apa yang kakak rasakan jika ada tugas tapi internet atau HP kakak dalam keadaan mati? Saya akan mencari sumber informasi dari yang lain, bisa seperti buku, atau bertanya kepada orang tua, teman, saudara. Gak stres? Ya. Oke, sekian pertanyaan dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang aku ceritakan, saya dulu menggunakan HP atau laptop dari pagi hingga malam. Ya kalau libur saya full main HP. Kalau ada waktu luang Ya, baik selanjutnya, bagaimana cara kamu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Mencari bukti dari beberapa website gitu. Selanjutnya yaitu, apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar atau tugas? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Itu apakah kakak pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental atau batin karena terlalu banyak melihat layar untuk melakukan tugas yang diberikan gitu Pak? Pernah sih, sering. Oke, untuk pertanyaan terakhir kakak, apakah kakak punya aturan pribadi atau peraturan sendiri untuk membatasi diri kakak sendiri dan seberapa disiplinnya kakak untuk mematuhi peraturan yang kakak bikin tersebut? Kalau untuk peraturan mengerjakan sesuatu sih ada, cuman untuk melaksanakan kepatuhan aturan itu sih nggak bisa dikatakan 75% terlaksana. Oke kakak, itu saja yang bisa saya tanyakan kepada kakak. Ya, terima kasih kak. Ya, Bisa kakak menceritakan rutinitas harian kakak menggunakan laptop atau HP dari pagi hingga malam? Oke, untuk rutinitas saya sendiri untuk HP, saya biasanya menggunakan untuk menghubungi orang tua ataupun menghubungi teman, terutama dalam untuk perkuliahan ya, sama mengerjakan tugas. Begitu pun dengan laptop, mungkin bisa kurang lebih untuk laptop itu 5 kali dalam seminggu, dan HP ya ini setiap hari. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak membedakan informasi yang benar dan salah tidak? Kalau untuk informasi yang salah dan benar itu, pertama saya tidak hanya mengambil dari satu sumber, saya melihat dari sumber lain, mungkin dari YouTube, Instagram, atau Facebook, atau Twitter. Jadi saya membandingkan dulu, tidak mengulangi mentah-mentah. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, seberapa sering kakak menggunakan AI untuk tes? Seberapa sering mungkin karena udah terpengaruh zaman ya, mungkin 70-80% tugas itu dibantu dengan AI, tapi tidak sepenuhnya mengerjakan tugas dengan AI. Kamu biasanya melihat jurnal sendiri atau melihat buku perpustakaan. Oke, itu saja kakak, dan terima kasih. Kemudahan apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolahnya? Kemudahan ya, mungkin
mungkin gadget kan ada fasilitasnya kayak komputer di seluruh dunia kan banyak yang Pernahkah kamu berniat belajar main HP, tapi malah berujung scrolling medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelah itu? sering sih, terus nyesal karena telat juga gitu. Apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau fatigue secara mental karena terlalu banyak melihat layar HP untuk tugas? Kalau untuk lihat layar kayaknya cuma mata kerja aja. Makasih. Kemudahan apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolah? Dengan ada teknologi di sekolah saya, jadi mempermudah mencari sumber informasi yang pasti ya. Terus juga wawasan kita lebih luas dan kayak kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat karena ada teknologi. Terus, pernahkah kamu berniat bermain HP tapi malah berujung scrolling medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelahnya? Sejujurnya pernah, habis itu ngerasa kayak nyesel banget. Kenapa ya kok malah scroll? Merasa tadi maunya udah, jadi nyesel banget. Terus, apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar untuk tugas? Ya sih, kadang buat stres juga, terus kayak burnout malah. Terima kasih ya. Kemudahan apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolahmu? Kalau kemudahan dari teknologi ya, yaitu mudah mengaksesnya dalam melihat berita kita maupun dalam mencari sesuatu yang ingin kita tahu gitu. Terus, pernahkah kamu berniat belajar dari HP tapi malah berujung scrolling medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelah itu? Sebetulnya sih ya, sambil pasti ada, pasti setiap orang pasti ada dong. Ya. Sambil mencari, sambil scroll itu pasti ada. Terus, apakah pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar untuk tugas? Ya pernah merasakan pada saat waktu itu menjadi tugas agak malam sih, makanya agak terasa capek gitu. Terima kasih ya. Apa rutinitas harian abang menggunakan HP atau laptop dan pagi dan malam? Kalau rutinitas kalau di hari-hari kuliah itu sangat padat karena kebetulan saya prodi SI dan notabene-nya itu langsung berhubungan dengan laptop ataupun handphone. Mungkin dari jam 8 sampai sore habis kuliah sekitar jam 5 kita menggunakan laptop, lalu istirahat di malam hari dan dilanjut di malam hari untuk belajar menggunakan laptop kembali. Nanti jam 10 baru istirahat untuk nanti menggunakan HP. Terus berapa persen waktu yang belajar di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau medsos? Kalau belajar persen sekitar mungkin 40% dalam sehari. Kalau untuk menggunakan medsos hari sekarang jadi mungkin cuma 20% lah per hari. Terus aplikasi atau web apa yang wajib dibuka setiap hari dan berapa lama durasinya? Kalau aplikasi itu paling aplikasi WA, Instagram dan juga Facebook itu untuk melihat berita-berita itu juga untuk belajar. Kalau web paling website link ataupun dicatat. Saat ada tugas sulit, aplikasi atau web apa yang pertama kali dibuka untuk mencari jawaban? Yang pertama pasti membuka kan lagi pasti dibuka AI dengan sandi AI tersebut. Terus bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Kalau untuk membedakan informasi yang benar dan salah itu kalau kita prodi untuk melihat secara detail informasi tersebut tidak hanya melihat yang dari apa yang disebarkan tetapi mencari sumber data tersebut apakah benar atau tidak. Kemudahan apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolah? Oke, untuk penggunaan teknologi sendiri banyak membantu ya. Ya, kita sebagai tugas nih yang membutuhkan teknologi seperti tersebut bisa membuat PPT atau tugas besar. Pernahkah kamu berniat belajar dari HP tapi malah berujung scrolling medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelah itu? Nah, benar nih, kadang kalau misalnya kita lagi belajar di media sosial itu udah terdistraksi, apalagi banyak aplikasi seperti TikTok ataupun Instagram gitu kan. Nah, banyak tuh menyita waktu kita untuk sebelum kita mau melihat pelajaran adalah rasanya setelah itu pasti akan belajar. Nah, terus apakah kamu pernah merasa lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar HP untuk tugas? Kalau untuk melihat layar pernah sih, karena terlalu banyak yang kita scroll jadi mempengaruhi kondisi pikiran kita. Ini cerita kami mengenai ini, teknologi bersifat konstruktif. Dalam artian kata, teknologi sangat membantu dan sangatlah tepat dalam memilih atau mendapatkan data. Namun di balik itu, teknologi terkadang sangat mengangkat, maka bisa saja menjadi pemicu mahasiswa atau siswa menjadi malas untuk berpikir kritis. Solusi dari kami, perbanyak literasi dan rasa ingin tahu. Karena teknologi sendiri masih banyak kekurangan dan keterbatasan untuk mendapat suatu hal yang dicari atau yang kita ingin tahu. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.